Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan Swahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Sabila semuanya saja dan keluarganya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Tafsir ayat Ahkam halaman 80 di saya nggih. Kata Bu Nani, kok salah apa? Yang salah? Online, Ustaz. Oh, online. Kan Pak Ustaznya masih jalan-jalan. Lama banget pulang kampungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Yang ketiga, apakah tukang sihir boleh dibunuh? Abu Bakar Al-Jassos menjelaskan para ulama salaf sepakat orang yang melakukan praktek sihir wajib dibunuh. Ya karena kan dia bisa membahayakan orang lain. Iya, tidak hanya menyesatkan, membahayakan orang lain juga kan. Dalam arti bisa membunuh orang lain juga kan? Itu nanti kalau di fikih itu ada namanya hirobah. Hirobah itu orang yang suka membuat kekacauan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat dengan merampok, membunuh, memperkosa. Ya, orang seperti itu kalau saat ketangkap dalam kondisi masih berbuat seperti itu bisa dibunuh oleh pemerintah. Nah, dulu zaman Pak Harto ada namanya Petrus itu. Iya. Itu yang dibunuh kan preman-preman yang meresahkan masyarakat. Itu namanya hirobah. Tapi itu memang kewenangan pemerintah. Kalau masyarakat ya kalau diganggu ya boleh melawan ya. Namanya masyarakat diganggu boleh melawan. Termasuk kalau terpaksa. Ya kalau terpaksa. Kenapa? Iya. Kalau sama Parto kalau salah ngomong hilang gitu aja, ya hilang. Iya, ada yang balik lagi, ada yang enggak. Kenapa tadi? Ditodong kenapa? Todong. Nah itu ganggu itu Bu. Tante saya sampai kaget tuh. Ibu diam ya, tuh ditembak mati langsung. Saya kapok-kapok mau ngajar kan.
Kenapa nggak tahu tuh, takut pulang-pulang gemeter. Kenapa teh? Masih naik metro mini tiba-tiba ada bapak-bapak itu diam ya, nggak boleh ini, cuk ditembak. Iya, nggak kedengeran. Iya. Oh iya, Ini loh Bu. iya. Pulang semua dia gemeter. Oke, yang ditembak itu Udah meninggal. meninggal kan bisa mati. Zaman masih metro ini, tante tuh mau ngajar Mbak Tujuh. Aku Aku nggak tahu nomor berapa, aku sih nggak. Ada lagi sekarang. Cobain di metro mini. Iya. Ente kenapa teh pulang kok gemeteran? Nggak jadi ngajar ah. Metro mini masih ada kalau di luar Jakarta. Oh. Kalau yang terhubung dengan Jakarta memang masih ijak lingko itu. Zamannya metro ini saya ingat Iya. bener tuh. Tante saya ngajar SD tuh. Pulang-pulang gemeteran, kenapa ente kok pulang? Nggak ngajar. Itu tadi naik metro ini ada orang nggak tahu kenapa nembak. Iya, kalau dulu itu, kalau zaman Pak Harto dulu itu preman itu tahu-tahu mati aja. Terus di atas, kalau itu korban Petrus biasanya di atas mayatnya itu ada uang 20.000. Pada saat itu uang 20.000 itu cukup untuk perawatan jenazah sampai ke pemakaman. Jadi dibunuh tapi diberi biaya pemakaman. Ya, itu nanti. Hadis amat Ustaz kalau Iya. di metro mini kan kalau kayak kita ya. Iya. ngerti Terus gitu. Kan tadi di dalam reaksi kan juga orang lagi jalan-jalan. ditembak. Random kan ya Ustaz kalau gitu ya. Tapi yang saya tahu Ada intelnya sih. Udah. Ada intelnya sih. Ada izin. Izin dari keluarga. Oh. Jadi keluarganya biasanya dikasih tahu dulu. Oh. Iya, karena ya ada keluarga gitu ya yang dia tuh kayak Robin Hood lah, dia suka ngerampok orang kaya tapi itu ngasih ke orang miskin. Nah tapi sama bapak saya dia takut banget nurut sampai nurut gitu. Tapi ya gitu akhirnya sampai satu saat tua saya tuh nggak sanggup ngirimin dia gitu. Langsung dari sana menghubungi ibunya gitu, siap apapun yang terjadi ya saya menyerahkan pada pemerintah. Udah. Oh. Jadi memang ada izin Mbak ya, tugas ya. Iya petugas. Jadi ada izin dari keluarga dulu. Kalau di zaman Pak Harto dulu kan yang meninggal itu di atasnya dikasih uang 20.000 dulu. 20.000 itu apa namanya? Untuk perawatan jenazah pada masa itu ya cukup itu. Ya. Terus nanti kalau kan preman mati, nanti yang takziah itu difoto. Difoto oleh Intel dicari itu nanti. Teman-temannya dicari. Tapi ada intelnya memang, ada intelnya. Pak Ustadz suaranya pelan sekali. Ah itu mau Oh, Bu, saya nggak ada suaranya. Yang ngomong ibu-ibu tadi. Saya nggak ngomong, belum ngomong. Ini saya ngomong dengar nggak? Kedengaran? Saya ngomong kedengaran nggak, Bu? dipulangin gara-gara Pancasila. Biasanya kedengeran tapi pelan Pak Ustadz. Oh, tapi pelan ya? Mic-nya mungkin jauh, terlalu jauh. Oh, enggak, ini dekat sekali, Bu. Halo? Saya coba. Belum dibahas tadi Bu masalah. HP kita, Mbak Iya. Ita ya. Ya wes, lanjut. Di sini juga pelan Pak. Kurang banter titik. Sama berarti ya. Halo? Sampai volumenya dimaksimal juga nggak kedengeran. Halo, tes. Halo, tes. Halo, tes. Pelan Pak, tapi pelan. Oh, pelan ya? Tapi di bulan ini kencang. Bagus kok Pak, kencang. Oh, itu kenceng. Sedikit juga kenceng. Berarti benar HP kita. Ya, HP-nya anu aja. Atau keluar dulu aja, keluar dulu masuk lagi, Bu. Keluar dulu masuk lagi gitu coba. Ya. Oke, baik Pak. Oke. Saku alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian dari mereka menyatakan kafir bagi orang yang melakukan sihir. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan aw sahiran aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa mendatangi kahin, dukun, arraf, peramal dan tukang sihir, kemudian mempercayai apa yang dikatakan, maka ia telah kufur atau kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau percaya, kalau nggak percaya, 40 malam sholatnya nggak diterima oleh Allah kecuali dia bertobat. Makanya hati-hati. Itu seperti itu. Sementara para pakar fikih masa sekarang berbeda pendapat terkait dengan boleh tidaknya membunuh orang-orang yang melakukan sihir. Gini loh, kalau dulu saya zaman siapa saya lupa itu ya, yang hampir dimasukkan dalam delik pidana, jadi tukang santet itu kena pidana. Ya itu tahun berapa itu? Zaman siapa itu? Nah masalahnya gini, dari mana kita tahu dia tukang santet kalau tidak dari pelanggannya kan? Nah pelanggannya mana mau cerita, kecuali yang tobat mungkin ya. Nah terus kalau misalnya memang iya, terus buktinya apa nanti? Bahwa dia itu tukang santet beneran itu. Maka saat itu karena memicu adanya mungkin kan, dan itu memungkinkan untuk jadi fitnah. Karena kalau di kampung itu fitnah itu bisa sangat awet sekali, berita bohong tentang seorang. Orang baik-baik tampak sudah dia tidak tampak bekerja tiap harinya karena dia nggak punya sawah, tapi kok hidupnya sejahtera. Itu klesik tetangga bisa mengatakan itu pelihara tuyul itu. Lah itu sampai detik ini. Dari mana saya tahunya? Dari beberapa kawan yang cerita. Awak rek kerja online, sejahtera, alhamdulillah. Dapat kemudahan, banyak tidak ada sawah, tidak ada kerja fisik, tapi dia sejahtera. Belakangan ada tuduhan dia punya tuyul. Ya Allah, sampai dipanggil Pak kepala desanya, Pak. Dibuktikan bahwa kula mboten kerja tuyul, kula kerja online kula niki. Gara-gara enggak. Ya. Makanya desa itu memang asri alamnya. Kecuali mulut tetangganya. Itu aja kadang. Karena di kampung itu kadang fitnah itu lama gitu. Kalau di kota kan cepat menguap fitnah itu, berita bohong itu. Kalau di kampung lama itu. Nah, kalau sudah ada orang tertuduh terus persekongkolan masyarakat kampung itu mengiyakan, itu bisa mati itu kalau di kampung itu. Masih ingat kasus mungkin berita di medsos yang cukup ramai itu ya, ketika ada pengusaha mobil rental, ya dia ngambil mobilnya, padahal dia ngambil mobilnya, cuman yang didatangi itu orangnya lagi nggak ada, ya dia ambil aja mobil saya. Ada orang lewat melihat orang ngambil mobil, karena situ lagi rawan maling mobil, diteriakin maling, mati. Iya. Padahal itu pemiliknya itu pemilik rental mobil Jakarta, orang Jakarta itu. Di kampung itu seremnya begitu, di kampung itu. Apalagi udah mulai pemilihan kepala desa itu, di kampung itu. Apalagi daerah Tapal Kuda, daerah saya itu Surabaya ke timur itu kan untung jenengan kemarin di Lumajang enggak. Tapi kalau ada apa-apa sebut nama saya. Sebut aja. Nah iya sebut aja. Insya Allah nggak ngefek. Iya, tapi tidak, saya bercanda. Tapi ini saya serius berkaitan dengan masalah ini. 30 kali Pak. Jadi singkat cerita, memang di kampungan agak serem. Nah saat itu pertimbangannya kalau nggak salah nggak jadi itu karena itu tadi. Untuk membuktikan dia tukang santet itu apa, dan itu rawan tuduhan, karena orang bisa nuduh, seenak-enaknya aja bisa nuduh, itu seperti itu. Sampai dulu itu banyak macam-macam. Wallahu alam bisawab. Nah tapi kalau memang terbukti, banyak bukti dan memang terbukti ya sudah beda bab. Makanya kan kadang ada orang ngomong gini ke saya itu. Dia nggak tahu kalau saya ini orang Jawa juga. Dia apa orang Jawa itu katanya. Kalau kita ada masalah dengan mereka di depan senyum-senyum minta maaf, tahu-tahu besok mati kita katanya. Gara-gara dia punya pengalaman, si ibu ini punya pengalaman, punya masalah dengan orang Jawa, suaminya itu. Ya sudah minta maaf gitu si Jawanya itu. Nah, terus tahu besok suaminya mati katanya. Kata saya, ya Allah Bu, Jawa mana ini Bu? Saya bilang gitu. Kan tergantung, nggak semuanya begitu kan. Iya, karena apa-apa jangan dipukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata. Itu seperti itu. Dan jangan salah, sihir itu bukan dominasi Jawa. Karena semua ada tukang sihirnya. Kalau di Bali dengan leyaknya, Banyuwangi dengan santetnya.
terus Lombok dengan apa? Iya, ada lah pokoknya gitu ya. Iya, Kalimantan dengan apanya itu semacam. Iya, kan ada mistiknya apa namanya gitu. Iya. Ada macam di Aceh loh juga ada. Iya, di Aceh itu. Saya punya jamaah suaminya dinas di Aceh. Itu baru menjabat sebagai pimpinan cabang bank tertentu. Mbok sajen opo ae kok padahal daerah Aceh itu. Enggak tahu Aceh sebelah mana ya, saya nggak ngerti. Terus saya punya teman guru. Beliau ikut suaminya tugas di Aceh. Keguguran berkali-kali diganggu orang. Keguguran berkali juga diganggu orang ya. Karena ada sihir tertentu itu yang memang ganggu janin itu kan ada. Itu. Jadi mau macam-macam. Nah, percaya nggak percaya, kita harus mengimani adanya sihir itu, tapi tidak untuk takut kepada sihir. Tapi untuk takut kepada Allah supaya tapi untuk supaya kita ini sadar bahwa kita butuh pertolongan Allah untuk supaya selamat dari gangguan sihir itu. Itu seperti itu. Kapan hari ada orang cerita ke saya itu. Ada orang beli soto katanya di Harapan Indah depan apotik katanya gitu. Nah, orang yang beli itu rupanya buru-buru, ayo cepetan Bu saya nggak tahan dah nih. Ya dia buka apa namanya? Buka pancinya. Isinya itu belatung, lalat atau macam ditutup lagi sama dia itu. Loh, kata orang, buka macam-macam. Terus cerita menyebar dari Harapan Indah itu. Terus sampai ke saya kan cerita itu. Saya bilang gini, kalau ada berita buruk tentang saudara kita sama muslim jangan langsung percaya. Saya bilang. Tabayun dulu aja. Jadi karena bagaimanapun juga ini kalau sampai dipercayakan kasihan orang yang jualan itu ya kalau benar gitu enggak kan gimana itu. Ya sekarang terus gimana sekarang? Ya sekarang gini aja sampean ke situ aja nyatanya menunya enak apa tidak makan bismillah udah insyaallah aman enggak ada masalah saya bilang gitu. Ada yang ngomong juga kan katanya ada warung tertentu itu katanya ada anak-anak kecil yang keliling-keliling terus bagian meludahi apa? Ya supaya enak katanya, ya supaya enak katanya. Ada sembuh rek gak paham aku. Pokoknya jenengan kalau makan di rumah makan manapun yang penting zahirnya bagus, bismillah makan hamdalah. Mbuh ono demite, mbuh ono tuyule, mbuh ono poconge. Benar tapi kan ada orang yang Oh ya ada. Ya gini. Soalnya bapaknya pernah di Jambi kan memang rumah makan Padang itu rame. Nah, udah saya nggak makan kata teman. Oh makan sih kenapa? Nggak makan aja bapak makan aja udah keluar dari situ. Pak tahu nggak tahu di piring bapak tuh dijilatin matuyung. Dari situ nggak pernah makan lagi. Iya, itu ada jilatnya ada dikencingin Ustaz. Udah gini loh. Sihir itu memang yang model gitu memang ada. Tapi tidak bisa lihat dia mana itu dia udah tunggu dulu. Yang model begitu memang ada. Tapi tidak semuanya begitu. Kita yang nggak tahu ya alhamdulillah nggak tahu semua. Yang penting bismillah, hamdalah, kasat mata dohir baik, bismillah makan aja. Tidak usah kepikiran jangan tidak usah gitu. Nah, adapun tadi ada yang bisa ngelihat itu, kan saya sering bilang ada dua kemungkinannya. Pertama, mohon maaf ya, fuadnya berfungsi, hati yang paling dalamnya dia berfungsi, sehingga dia bisa melihat apa yang mata ini nggak bisa melihat misalnya. Memang benar Ada fuad namanya. An-Najm ayat 11, maka dabal fuadu maro'a. An-Najm surah 53 ayat 11. Hatinya yang paling dalam tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua, yaitu di dalam diri orang itu ada jinnya juga. Iya, ada jin ngelihat jin gitu. Jin ngelihat jin gitu. Iya, jin ngelihat jin. Itu ada kemungkinan. Ada yang bilang kalau misalnya kita beli makanan dari mau bawa makan di orang ke rumah nggak enak, tapi makan di situ enak itu juga katanya pakai jin juga. Belum tentu juga sih. Iya, dibungkus sama nggak dibungkus itu memang beda. Iya. Saya Padang udah Ustaz selalu enak. Iya. Ya alhamdulillah. Saya ada nasi goreng di daerah Keranji itu nasi goreng spesial saya sering beli di situ. Itu saya beli dua bungkus pakai styrofoam gitu kan. Makan di tempat enak lah nggak ada masalah. Saya bungkus yang satu tidak saya lubangi, yang satu saya lubangi. Sampai rumah yang saya lubangi tetap enak. Kenapa? Karena kan tidak menguap. Iya, jadi tetap kering gitu. Yang tidak saya lubangi itu tidak seenak yang kalau dilubangi.
Makanya saya kalau beli situ mesti pulang saya lubangi itu agar uapnya keluar sehingga sampai rumah masih kering nasi gorengnya itu, dan itu enak itu. Dibungkus atau enggak dibungkus tetap enak gitu. Enak kalau makan tempat itu kenapa? Karena kalau tidak sama orangnya dikasih kuah yang ayam di ayamnya itu. Kalau sementara kalau yang pulang kan kuah yang nggak ada yang nggak ada apa-apanya itu. Ya jadi itu setelah saya telisik gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kuah yang ayamnya itu. Itu yang saya tahu sih itu. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang udah nggak jualan kecuali yang Kristen itu, yang Bu Kristen itu. Katanya insya Allah sih halal sih. Oh, lanjut. Iya udah nggak jualan sekarang itu. Aduh. Pindah ke mana? Pindah ke Bu Anis. Imam Abu Hanifah berpendapat tukang sihir boleh dibunuh apabila diketahui dengan pasti bahwa ia pelaku dari sihir dan ia tidak perlu diminta agar bertobat dan tidak diterima pernyataannya, misalnya aku telah bertobat dan tidak lagi mengerjakan sihir. Kalau telah mengakui bahwa ia tukang sihir, maka halal darahnya boleh dibunuh, baik ia seorang hamba yang muslim budak atau seorang yang merdeka yang kafir dhimmi. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah karena membahayakan itu. Tapi ini saya ulang kewenangan negara ya, jangan perorangan. Kalau perorangan nanti urusannya sama polisi. Menurut Ibnu Syuja, status hukum tukang sihir sama dengan status hukum orang murtad keluar dari Islam. Lebih lanjut menurutnya dengan perkataan Hanifah, tukang sihir sudah melakukan dua hal, yaitu kekufuran dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan orang yang melakukan pengerusakan manakala ia membunuh, maka ia juga harus dibunuh, kecuali dukun bayi ya, tidak apa-apa kalau itu. Nah ya makanya dukun pijat tidak apa-apa kalau itu. Menurut meriwayat dari Imam Malik yang menjelaskan seorang muslim apabila mengerjakan sihir harus dibunuh dan tidak diminta bertaubat terlebih dahulu. Sebab seorang muslim apabila murtad dalam batinnya ia tidak diketahui taubatnya karena secara lahir ia selalu menampakkan keislamannya. Adapun tukang sihir dari kalangan ahli kitab, menurut Imam Malik tidak boleh dibunuh kecuali jikalau ia terbukti membahayakan keselamatan kaum muslimin. Maka khusus dalam kasus ini ia boleh dibunuh. Menurut Imam ini bab jinayat ya, pidana ya. Ini pidana, ini kalau pidana itu kalau dalam fikih Islam wilayahnya wilayah negara ya. Kewenangannya negara untuk mengeksekusi, bukan perseorangan. Wah, tanggaku sih tanpa pateni aja. Tetap lapor dulu kepada yang berwenang, nanti dibuktikan, kalau terbukti baru negara yang mengambil tindakan. Berarti bukan perseorangan, bukan. Biasanya orang tidak akan melaporkan kalau tidak meresahkan. Kalau meresahkan baru. Pernah nonton atau pernah tahu berita itu enggak? Dukun AS dulu itu, yang di Sumatera itu. Ya, nanti searching deh. Dukun AS. Itu korbannya banyak itu dia. Tidak hanya dicabuli tapi dibunuh. Korbannya itu perempuan korbannya. Korbannya perempuan rata-rata. Ya, dicabuli, dibunuh. Praktek perdukunan itu. Nah, jadi kalau orang begitu pantas nggak dibunuh kira-kira? Ya makanya ya kalau udah biasanya kalau udah meresahkan orang pasti lapor biasanya. Kalau meresahkan. Kenapa? Iya itu ya dukun AS ya. Ya Sumatera mana itu? Deli Serdang Sumatera Utara itu daerahnya Bu. Iya itu. Iya dukun AS itu. Namanya Ahmad Suraji. Ya AS, naik AS itu Ahmad Suraji itu, dukun AS namanya. Iya. Namanya Iya. Itu terus ibu kalau yang tahu itu yang Ki Dimas Kanjeng yang menggandakan uang yang di Surabaya. Si Probolinggo. Itu orang yang menggandakan uang sama dia, di antaranya kan orang Makassar. Sudah habis 200 miliar itu. Masya Allah. Untuk menggandakan uang. Nah, itu yang bersangkutan itu setiap kali ritual sama Ki Dimas Kanjeng dikasih minuman. Nah, si ibu ini qadarullah enggak mati ya. Sakit. Setelah ada kasus yang mengemukakan,
diteliti minumannya itu ternyata mengandung racun, coba ya. Untungnya qadarullah ibu dari Makassar itu enggak mati, cuman sakit gitu. Kalau yang kalau yang di Tangerang itu belum ajalnya bener, yang jelas belum ajalnya. Kalau yang di Tangerang itu 5 orang itu kan menggandakan uang, minum teh itu, terus begitu selesai minum teh mati, ternyata dikasih racun tikus sama dukunnya. Nah ya sekarang pertanyaannya, dukun model gitu pantas nggak dibunuh kira-kira itu? Nah semua kelakuannya kayak ngono. Iya, ya nggak tahu itu dikasih minuman. Nah ya kan kalau orang mau mikir ngapain menggandakan uang orang, kenapa tidak menggandakan uangnya sendiri? Yang usaha pengen uangnya lebih gimana? Iya. Itu tidak usah digandakan lagi ya 200. Bisa juga. Saya punya kawan, bapaknya udah meninggal. Saya pernah ketemu sama bapaknya, saya pernah ketemu langsung sama bapaknya. Dia berpaham kebatinan ya. Sini dekat pasar Klender sini rumahnya. Kalau teman saya nggak gitu, bapaknya yang dulu begitu, tapi udah meninggal bapaknya. Beliau cerita sama saya, itu Kang, orang-orang kebatinan itu, orang-orang yang model kayak gitu itulah gitu ya. Itu depan kita aja ngomongnya baik-baik, tapi itu main belakang itu Kang, main belakang. Iya main belakang, maksudnya itu mistiknya itu. Jadi saya itu pernah debat dengan seseorang yang berpaham kebatinan seperti itu. Dia termasuk yang meremehkan sholat dan macam-macam, menghina orang yang sholat dan macam-macam. Itu debat dengan saya itu. Di tengah-tengah saya debat itu, satu orang itu begini kan, itu terasa itu auranya. Itu alhamdulillah saya selamat ya. Kata teman saya itu kadang kalau kita nggak terasa, kalau kita nggak dilindungi oleh Allah, nggak kuat-kuat dikirnya, nggak dilindungi oleh Allah, itu nggak terasa, tahu-tahu ngikut aja. Ya kayak semacam dihipnotis itu. Jadi ngobrol tuh sambil main, mereka itu main pengaruh gitu, semacam itu. Kata teman saya yang anaknya, bapaknya orang seperti itu. Itu cerita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa itu tetapi pejabat-pejabat pasti punya Pejabat pasti. Kalau gini. Kalau pejabatnya masih kalau pejabatnya jauh dari Islam, itu dukun pasti yang pegang, biasanya umumnya yang pegang dukun. Satu menteri itu bisa 50 dukun. Jangan salah, satu menteri itu, apalagi gubernur, itu bisa 50 dukun kalau yang jauh dari Islam. Nah, tapi kalau yang sudah ngaji, ya kalau yang sudah ngaji, yang wis ya itu biasanya pegangannya kiai. Nah, mendingan lah ini. Nah, terus kemudian ya kalau agama sebelah dengan yang keyakinannya lah, itu seperti itu. Nah, suatu saat saya pernah isi kajian di daerah Tangerang ya, di BSD Tangerang, daerah Tangerang lah, daerah Tangerang. Sentul, ya pokoknya daerah Tangerang. Ada orang dekatnya SBY, Wah, dia dulu di zaman SBY dia orang yang sangat berpengaruh. Saya nggak sebut namanya. Ya pokoknya orang dekatnya SBY lah. Pokoknya. Zaman SBY dia termasuk yang bisa nunjuk kamu jadi bisa gitu dia. Posisinya sampai segitu. Jadi dia bisa nunjuk orang jadi besok jadi Kapolres sana, kamu jadi Kapolda sana. Bisa gitu dia itu. Nah, dia dikawal oleh seorang ustadz muda lulusan Yaman. Yang ngobrol dengan saya. Jadi ceritanya, rupanya kemana beliau pergi dikawal oleh guru spiritualnya itu. Ya termasuk ustadz muda itu. Ya untungnya ustadz yang nemenin. Jadi paling kasih eling sholat, zikirnya la ilaha illallah masih. Gitu. Jadi rupanya beliau ini pernah dikerjain orang katanya, pakai sihir, makanya dipepet terus sama kiai-kiai. Ya, berarti kemana pergi masih bawa guru spiritualnya itu dia. Ya bagian magerin beliaunya itu seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Ya, riwayat dari Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, ya. Penyihir tidak dianggap kafir atas sihir yang dilakukannya, tetapi jika tukang sihir itu membunuh dengan sihirnya dan ia berkata, sihirku telah mematikan orang yang seperti dia dan aku sengaja membunuhnya, maka orang tersebut harus dihukum qisas. Ya, dihukum mati karena membunuh orang, maksudnya gitu. Karena ada pengakuan, pengakuan. Beda halnya jika ia mengatakan sihirku kadang-kadang bisa mematikan orang dan kadang-kadang
Tidak. Ya kadang manjur kadang enggak. Maka ia boleh dibunuh tetapi hanya dikenakan, maka dia tidak boleh dibunuh tetapi hanya dikenakan takzir. Takzir itu hukuman yang membuat dia jera ya. Menurut Imam Ahmad, ia tukang sihir dianggap kafir dengan mengerjakan sihirnya, baik mematikan korbannya atau tidak. Apakah tobatnya diterima dalam pengadilan atau tidak? Dalam hal ini ada dua riwayat. Pertama, jika tukang sihir itu dari kalangan ahli kitab maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, jika memang terbukti membahayakan kaum muslimin ia boleh dibunuh. Nah, di Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Di Saudi Arabia itu dulu ada divisi namanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Termasuk diantaranya ngatasi masalah-masalah tukang sihir. Jadi jangan dikira di Arab nggak ada tukang sihir. Nah, jadi di sana itu juga ada tukang sihirnya. Dulu Nabi juga disihir kok. Ya, termasuk juga oleh orang Yahudi kan. Ibu tahu nggak? Itu beberapa bank ternama dalam skala dunia. Mesin penyimpan datanya itu sampai diruqyah loh. Diruqyah versi mereka maksudnya. Di mantra-mantrai. Jadi jangan dikira orang modern sekarang itu tidak menggunakan itu. Saya pernah searching itu ada di media sosial itu. Pernah dengar nggak pas BSI lagi down anunya itu apa namanya? Servernya server down itu. Itu kan ada usulan dari di samping penyelesaian secara IT, ada usulan untuk diruqyah juga kan ya. Setelah ada orang yang mencibir itu. Hah? Server diruqyah? Gitu, ada yang gitu. Terus ada teman ustadz itu posting, ditunjukkan ini loh, servernya Bank Dunia diruqyah versi mereka tapi. Dia mendatangkan pendeta, mendatangkan rahib, mendatangkan opo untuk meruqyah server. Coba bayangkan. Nanti coba deh apa ya bahasa, judul beritanya apa? Teman saya itu yang pernah posting di Facebook itu. Nah, itu jadi ternyata server Bank Dunia itu diruqyah, coba bayangkan. Jadi ternyata down itu bisa jadi memang kendala IT, pure murni IT, tapi bisa juga karena gangguan sihir. Bisa dimengerti maksudnya? Iya. Ya seperti itu. Ya, ini wallahu a'lam bishawab ya. Tapi itu real itu berita itu. Real berita itu. Ya. Kan juga gitu pakai boneka itu, voodoo itu kan juga ada masih banyak. Nah, gini aja deh. Tahu budut Pondok Kopi? Iya. Itu dulu nggak bisa dibangun. Gara-gara di daerah yang sekarang dibangun masjid itu ada pohon yang nggak bisa ditebang, satu pohon. Didatangkan alat yang paling tercanggih, kontraktornya angkat tangan. Terus ada jamaah saya orang Kemang 3 namanya Pak Edi. Beliau yang ketua yayasannya kan. Pak, saya angkat tangan. Saya mundur, kontraktornya. Saya tidak bisa mengerjakan ini. Sudah kita datangkan alat yang paling bagus. Tidak bisa. Kata beliau, sebentar saya datang ya. Beliau baca doa. Saya baca doa mohon pertolongan sama Allah aja Ustaz. Pokoknya mohon sama Allah aja sama beliau. Kata beliau itu Pak Edi namanya orangnya. Qaddarallah, ya silakan dimulai. Jebol itu kayu itu, terus ada benda yang terbang dan itu disaksikan oleh orang sekitar katanya. Bukan di siang hari, bukan di malam hari, di siang hari yang orang melihat, semua orang semua melihat itu. Benda itu beliau pegang sampai sekarang ditahan oleh beliau benda itu, dan itu wallahu a'lam apa. Nah, kita kan enggak tahu. Wallahu a'lam itu apa. Tapi memang dimensi-dimensi itu jamak terjadi. Hal-hal seperti itu kadang jamak terjadi. Iya, itu jamak terjadi. Ya memang faktanya hal-hal begitu memang ada gitu loh. Percaya nggak percaya gitu, percaya nggak percaya. Itu seperti itu. Jadi ya wallahu alam bishawab. Atau gimana kalau itu terjadi? Ya saya pernah sampai sini kan, Allah punya cara, dukun punya cara. Ya, tentu kalau kita pakai cara-cara Allah. Kayak kemarin itu ada orang yang nanya ke saya kan, Ustadz, rumah anak saya terindikasi kena sihir. Belum lama, 2 hari yang lalu mungkin, atau berapa hari yang lalu yang nanya ke saya. Dari mana ibu tahu kalau rumah anak ibu kena sihir? Tanda-tandanya ada semua Ustaz. Ada ledakan di atas rumah, terus suasana rumah nggak kondusif, macam-macam. Oke. Udah gini sekarang.
Kan saya kan bukan tipe orang yang mau meruqyah ya, tak ajari ruqyah. Dipagari aja rumahnya, saya bilang. Pertama dipagari dulu rumahnya. Cara magari ayat kursi. Kan sihir kan ayat kursi. Dipagari ayat kursi, semua penjuru dibacakan ayat kursi, semua penjuru. Arah kiblat dulu, muter atas bawah, baca ayat kursi semuanya. Muteri rumah itu loh. Jadi rumah itu diputeri, semua penjuru dibacakan ayat kursi, satu. Terus yang kedua, di dalamnya bacakan surah Al-Baqarah. Setelah dipagari baca Al-Baqarah, paling enggak itu selama 3 hari aman lah insyaallah. Nah, itu teruskan gitu aja sementara ini. Kok sampai detik ini enggak nanya-nanya lagi, mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan. Nah, jadi sihir itu ya saya ulang, percaya nggak percaya harus percaya, karena Quran mengatakan memang ada. Dan sihir itu nggak selalu orang manusia yang menggerakkan, kadang sesama jin sendiri. Nah, disinilah kadang jeleknya sihir itu. Siapa yang ngerjain saya? Jangan-jangan tetangga saya sebelah itu. Akhirnya menaruh suudzon sama tetangga. Ya, apalagi terus datang ke orang pinter, katanya orang pinter. Siapa mbah yang nyihir saya, mbah? Nih ya. Yang nyihir kamu ini orangnya rambutnya keriting. Wah, semua orang keriting dicurigai semua. Iya. Arahnya ke arah timur. Wah, timur tonggone wetan curigai kabeh. Nah, ini enggak benar yang begini. Yes. Jadi selama tidak ada gejala, husnudzon aja tetap, walaupun tetap waspada. Yang penting dihadapi gitu aja. Karena kalau ganggu namanya setan. Nggih. Iya. Di rumah itu yang dengar enggak semua, bisa semua. Justru karena enggak semua itu. Kalau semua mungkin ada yang apa itu? Iya, codot bahwa ada ya. Justru karena enggak semuanya mendengar itu. Bisa ya nanti sakit karena itu gitu. Secara sunatullah mungkin, tapi saya sering ngomong gini juga sih. Apa-apa jangan buru-buru ngomong sihir dulu lah. Coba dianalisa dulu secara zahirnya. Siapa tahu, kalau contoh gini, ada jamaah saya itu seorang pramugari. Dia itu setiap maghrib dia merasa ada panas kayak kesetrum gitu. Setiap maghrib sakit itu. Langsung konsultasi ke saya. Apa saya kena penyakit ain saja? Enggak, ke lab dulu aja saya bilang. Jangan ngomong kena ain dulu. Ke lab dulu saya bilang. Nanti konsultasi sama dokter dulu. Jangan ngomong sihir dulu. Ke lab dulu, nanti nanya atau ke dokter dulu. Nah, begitu ke dokter di lab dinyatakan semuanya sehat. Enggak ada apa-apa, sehat semua. Oke, kalau dokter udah ngomong sehat, enggak ada apa-apa, kok masih terasa? Oke, berarti mungkin ini sihir. Coba kita pakai pendekatan ruqyah, saya bilang itu. Itu contoh. Kayak rumah tangga juga sama. Ada jamaah saya orang Kemang 3 itu WA saya juga, Ustadz, jangan-jangan keponakan saya kena sihir ini. Dia mau gugat cerai suaminya, Ustadz. Kayaknya kena sihir ya nih, Ustadz. Dia bilang gitu. Bu, jangan ngomong sihir dulu. Ini istrinya mau cerai dari suaminya, ada sebabnya enggak? Analisa dulu. Kalau maaf ya, ada sebabnya. Ya sebabnya itu diselesaikan. Jangan buru-buru ngomong kayaknya kena sihir, jangan gitu. Gitu kan, paham maksudnya? Kecuali perasaan suaminya baik, semuanya baik semua, enggak ada masalah. Kok tiba-tiba minta cerai? Nah, ya monggo ya dan enggak rasional misalnya gitu. Itu seperti itu. Makanya kan, tapi memang kebanyakan kalau babnya sihir biasanya memang enggak rasional memang. Jadi ada sesuatu yang dalam akal sehat itu enggak masuk gitu loh. Contoh gini, saya pernah cerita sini ya. Itu terjadi di depan saya. Jadi ada anak muda pacaran, laki sama perempuan pacaran. Itu ditanya oleh yang bagian ruqyah itu, kamu kenapa suka sama laki-laki ini? Karena orang tuanya kan curiga lah itu, terus supaya orang ini diruqyah gitu anaknya. Oh iya, pacar saya ini orangnya putih, tinggi kayak artis ini. Saya ngeliat sendiri, maaf ya, nggak putih, nggak tinggi, nggak jauh dari artis yang dimaksud, jauh, pokoknya jauh. Bukan berarti hitam jelek ya, bukan ya. Karena Bu Anis kan hitam anis. Bu Anis nggak hitam, Bu Anis kuning. Orang Jawa kan hitam semua. Pun, jadi
akhirnya diruqyah kan, diruqyah. Begitu diruqyah, terus si wanita itu suruh lihat, kamu kenal sama laki-laki ini? Ih, kamu siapa? Aku pacar kamu, katanya. Enggak, pacarku putih tinggi kayak artis ini. Sekarang dia udah ngeliat aslinya. Nah itu kan, makanya kalau maaf ya, misalnya ada anak perempuan atau anak laki-laki atau siapapun terus naksir sama cowok atau apa, kok nggak masuk akal, coba tanya, kenapa sih kamu naksir sama dia? Saya tahu sih mah dia nggak ganteng, berarti asli berarti. Cuman dia kan baik, oke, berarti asli. Tapi dia itu kan ganteng loh mah, dia tuh perasaan nggak ganteng-ganteng amat ini. Kok si omongannya nggak sesuai dengan kenyataannya gitu loh, jauh banget misalnya. Nah, itu ada indikasi apa? Sihir. Paham ya? Itu seperti itu. Ya, tapi kecuali dia ngomong apa? Ya memang oke, mungkin dia nggak terlalu cantik, tapi kan aku suka misalnya. Ya, oke, berarti asli ini, berarti asli berarti. Karena kalau sebabnya suka kan sudah, dan relatif juga kan, ganteng apa tidak. Yang penting sesuai gitu loh maksudnya itu. Yang saya pernah cerita di sini ya, saya kedatangan tamu dari Banyuwangi. Beliau datang ke rumah di Harapan Indah itu, datang dia cerita, Ustadz, adik saya mau gugat cerai suaminya. Kenapa? Saya tanya gitu. Jadi adik saya baru sadar kalau dia sudah nikah, Ustadz. Coba bayangkan, sudah nikah baru sadar. Ya rupanya dulu ketika pacaran sama guru olahraga itu, teman-teman pernah ngingetin, kamu kok mau sama dia sih? Kamu kan perawat, cantik gitu. Kok mau sama guru olahraga yang itu gitu, yang notabene maaf ya enggak gak ganteng lah gitu. Ya ini istilahnya gitu ya, istilahnya. Iya mungkin. Tapi dia cinta aja. Nah, begitu menikah rupanya mungkin kadaluarsa sihirnya atau apa, dia sadar. Kata dia, "Loh, aku kok sudah menikah? Aku kok nikah sama dia?" Jadi dia enggak sadar selama ini. Ya, usut punya usut, memang ada kemungkinan dia pakai sihir. Nah, ya wes, karena sudah sadar, terus gimana Ustaz? Ya sudah sudah sadar, ya monggo kalau mau diambil tindakan gugat cerai, kalau misalnya mau cerai saya bilang, boleh, karena dia nggak sadar selama ini. Kan lagi pula akad tidak sadar kan dipaksakan, kalau dalam mazhab Hanafi kan nggak sah itu. Iya, kalau dalam mazhab Hanafi bisa batal itu. Dalam mazhab Hanafi ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ya gugat cerai dulu lah. Atau mengajukan ke hakim untuk difasah. Itu terjadi dan itu real, datang ke rumah orang Banyuwangi itu seperti itu. Allahu Akbar. Wis macam-macam. Lanjut sampai kemana tadi? Menurut Imam Ahmad sudah ya. Ringkasnya Abu Hanifah berpendapat orang yang mempraktikkan sihir dan itu kafir, sehingga ia boleh dibunuh dan tidak perlu disuruh bertaubat terlebih dahulu. Tidak ada beda baik yang mempraktikkan sihir itu berasal dari ahli kitab ataupun seorang muslim. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat tukang sihir itu kafir dan tidak boleh dibunuh kecuali kalau ia sengaja membunuh dengan sihirnya. Imam Malik berpendapat harus dibunuh kalau ia seorang muslim dan dianggap kafir. Sementara jika ia dari kalangan ahli kitab, ia tidak boleh dibunuh. Itulah beberapa pendapat dari para ulama dan masing-masing mempunyai argumentasi yang mereka kemukakan. Intinya kalau membahayakan boleh dihukum bunuh, tapi saya ulang, itu wilayah negara, kewenangan negara, bukan kewenangan perseorangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oh, masa? Oh, kesimpulan. Oh, ya wis. Saya minum dulu kalau gitu. Kesimpulan dibaca juga ya. Oh, kalau gitu saya baca semua aja itu, tinggal dikit itu. Tak baca semua nggih. Kesimpulan yang pertama. Taurat adalah kitabullah yang diturunkan kepada Musa dan Al-Quran yang membenarkannya. Yang kedua, jadi apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itulah isi Taurat yang benar. Kalau yang nggak sesuai dengan Al-Quran berarti sudah disimpangkan berarti. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang membelakangi Taurat dan tidak mengamalkan
kekandungannya sama seperti yang dilakukan generasi setelah mereka yang tidak lagi mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi orang yang nggak mau mengamalkan isi Al-Quran itu disamakan dengan orang yang tidak mau mengamalkan isi Taurat. Quran menceritakan itu supaya kita jangan tiru-tiru seperti mereka. Tapi mereka tidak kenal Taurat itu karena Taurat itu hanya beredar di kalangan para tokoh-tokohnya aja. Kalau kita umat Islam nggak kenal Al-Quran, kebaca dong Quran dicetak sedemikian rupa. Semua orang bisa punya sampai 5 di rumahnya yang nggak pernah dibaca itu. Sulaiman adalah seorang nabi dan raja. Dia bukan seorang bukan tukang sihir yang berprofesi sebagai tukang sihir atau dukun. Beliau punya mukjizat. Kalau wali punya karomah, orang beriman punya maunah. Cuman biasanya karomah, mukjizat, maunah itu tidak bisa digunakan kecuali dengan izin Allah. Jadi nggak bisa dibuat main-main misalnya. Jadi misalnya, ya Bu Ira saya angkat dari jarak jauh ya sehat, nggak bisa begitu. Kata Maria orang Bandung punya maunah. Itu ya. Yang keempat, setan berperan menghias-hiasi sihir untuk menarik manusia kepadanya dan menilmukan salah sangka bagi manusia sehingga mereka mengira bahwa setan mengetahui perkara gaib. Yang kelima, sihir merupakan sesuatu yang real, nyata ya ada dan berdampak pada orang yang terkena. Yang dengan sihir itu seorang suami menceraikan istrinya. Harut wa marut ya, ada itu bisa. Kalau di Al-Quran sihir itu bentuknya banyak. Yang pertama, suami bosan kepada istri, istri bosan kepada suami, ujungnya cerai. Yang kedua di kisah Nabi Ayub merusak perbendaharaan harta beliau. Kalau sekarang merusak bisnis. Terus kemudian putra putrinya wafat, membunuh anak-anak berarti. Kemudian yang ketiga beliau sendiri sakit. Jadi ada model sihir seperti itu. Kalau zaman Nabi Musa bentuk sihir membalik mata. Tambang terlihat seperti bulat. Itu. Terus dan lain-lain. Itu di Al-Quran yang saya tahu ya, di antaranya. Terus kemudian Allah yang Maha Agung menguji hambanya dengan ujian yang Dia kehendaki. Yang ketujuh, barang siapa menukar sihir dengan kitabullah, yakni memilih sihir dan meninggalkan kitab Allah, maka di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Saya ulang tadi ya, kalau ada yang kena sihir, dukun punya cara, Allah punya cara, gunakan cara-cara Allah. Jangan gunakan cara-cara dukun gitu. Gunakan cara-cara Allah. Yang kedelapan, balasan dan pahala dari Allah hanya didapat jika disertai dengan iman dan keikhlasan dalam beramal. Hikmah tasyri', seluruh kandungan hukum Islam berusaha menyelamatkan akidah dalam lubuk hati setiap muslim agar ia selalu tersambung dengan Tuhannya. Allah Rabbul Alamin, berpegang teguh terhadap petunjuknya, mengakui ketuhanannya, memohon pertolongannya dalam menghadapi segala himpitan dalam hidupnya. Tidak menghadap kepada siapapun ketika meminta kecuali kepada Allah, kepadanya. Tidak mengakui kekuatan yang timbul dari selainnya. Tidak bertahkim dengan salah satu dari hukum alam yang diciptakan oleh Allah yang dijalankannya dengan ilmu kecuali kuasa dan kehendaknya. Artinya kita jangan sampai dalam masalah apapun, termasuk masalah sihir, kesulitan hidup dan macam-macam, itu berpaling dari Allah. Harus fokus kepada pertolongan Allah. Makanya gini Bu ya, solusi selain dari Allah itu semu. Ya, solusi dari selain Allah yang bertentangan dengan cara-cara Allah tentunya itu semu pasti. Semu. Jadi bukan sesungguhnya. Tapi kalau solusi dari Allah itu solusi yang sebenar-benarnya. Makanya misalnya ada orang kesulitan ekonomi, datang ke Gunung Kawi dari pesugihan, mungkin kaya tapi semu itu. Karena dia harus bayar mahal, termasuk tumbal. Nah, saya pas ngomong kayak gini, ada jamaah saya cerita. Saya itu dulu punya bos Ustaz. Dia pakai pesugihan memang. Itu kalau nanti dia mau waktunya ngeluarin tumbal, itu tumbalnya mesti dari karyawannya. Ciri karyawan yang mau dipakai tumbal adalah gajinya dinaikkan. Iya. Ya itu apa? Setelah itu dia mati sebagai tumbal.
Itu yang cerita jamaah saya. Ya saya tidak tahu wallah, dan dia pakai pesugihan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak nyediakan tumbal, dia yang akan jadi tumbalnya. Karena kerjasama dengan jin itu harganya mahal. Gitu. Semua binatang dan seluruh benda di langit tunduk terhadap perintahnya. Begitu halnya dengan makhluk Allah yang lain. Semua berjalan sesuai garis edar yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Gerakannya tidak mempengaruhi terhadap kehidupan manusia di muka bumi yang oleh Allah telah ditentukan semuanya, baik terkait dengan rezekinya ataupun usianya. Dengan demikian umur seorang tidak akan mendadak berakhir dengan terlihatnya suatu bintang atau manakala ia terbenam. Demikian juga rezeki seorang tidak bisa begitu saja bertambah atau berkurang dari apa yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah karena adanya pengaruh bintang-bintang tersebut. Setiap kondisi dalam kehidupannya ini telah diatur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang yang mengaku dapat mengetahui perkara gaib dengan mengaitkan dengan bintang-bintang dan menggantungannya atau karena berhubungan dengan jin dan setan yang dengan itu semua dapat mempengaruhi hukum alam serta mengendalikannya sehingga keluar dari yang telah digariskan oleh zat penciptanya, maka ya orang tersebut telah menyalahi syariat Allah yang telah ditetapkan dalam kitabnya serta bertindak melampaui batas-batas yang telah diletakkan dan keluar dari ajaran agama yang lurus lagi muda ini. Jika demikian adanya, maka ia dapat dipastikan kekufurannya karena ia telah melakukan pengagungan kepada selain Allah dan meminta pertolongan kepada selainnya serta menetapkan adanya pengaruh selain pengaruh yang Allah perbuat terhadap alam ini. Bahkan seolah-olah dia mau mengatakan ini sihir saya lebih canggih daripada ilmunya Allah. Sampai saya pernah tahu ada orang yang mengatakan, kalau memang betul berkata begitu ya, ada orang yang cerita ke saya sih, bukan orang yang langsung saya dengar. Dia bilang kalau dukun saya ini mah lebih hebat daripada Tuhan, sampai ngomong gitu. Saking percaya sama dukun. Nah, saya bilang kalau sampai dia begitu, betul berkata begitu, tentu sudah kafir yang sudah begitu, sudah musyrik gitu. Seorang muslim ia pastinya mengetahui berkat anugerah yang sudah diberikan Allah bahwa tukang sihir dapat membuat bahaya dan menimbulkan petaka atau gangguan kepada manusia. Bahkan tukang sihir juga dapat memisahkan hubungan seorang istri dengan suaminya. Akan tetapi meskipun demikian semuanya tidak akan terlaksana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan Allah kok izinkan, apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Nah, itu diizinkan tapi tidak Allah ridhoi. Jika sihir makanya kita fokus pada ridho Allah supaya tidak diizinkan sihir itu terjadi pada kita. Jika sihir dipandang kufur dan keluar dari syariat Islam, maka seorang nabi dan rasul tidak dapat dikatakan sebagai tukang sihir atau ia telah memutuskan sesuatu dengan sihir karena melakukan sesuatu yang luar biasa, sebab antara mukjizat dan sihir jelas berbeda. Karena itulah Al-Quran dapat membersihkan tuduhan yang diarahkan kepada Nabi Sulaiman yang sebagai tukang sihir ya. Tuduhan itu dibantah oleh Al-Quran, atau seorang hakim yang memutus perkara dengan menggunakan sihir. Tatkala Bani Israel menuduh Nabi Sulaiman dengan tuduhan yang dusta dan ucapan yang batil yang justru menunjukkan kebodohan mereka dan kesesatan mereka yang keluar dari jalan yang lurus dan jauh dari jalan kebenaran, maka mereka sebenarnya tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui kewajiban untuk beriman kepada Rasul-Rasul dan segala hal yang mustahil, sebab para Rasul tidak akan pernah meminta pertolongan kepada setan. Yang benar semua jin telah ditundukkan oleh Allah agar mengabdi kepada Nabi Sulaiman dengan kehendaknya, bukan dengan cara sihir. Inilah syariat Allah yang kokoh, yang membersihkan para rasulnya. Syariat tersebut berfungsi sebagai penyucian dan pengagungan terhadap Allah dari segala bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal kemahakuasaannya untuk memberikan suatu efek. Lain dari itu, syariat tersebut juga berfungsi membersihkan tuduhan bahwa para rasulnya telah jauh dari jalan yang lurus. Terakhir, syariat tersebut juga berfungsi sebagai penjelas terkait apa saja yang harus diyakini oleh seorang muslim. Jadi Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir, yang ada beliau adalah mukjizat, dan Nabi itu punya kemampuan menverifikasi ya bahwa ini apakah jin kafir, jin muslim, jin fasik, itu tahu. Nah, kalau kita kenapa kok tidak boleh bekerja sama dengan bangsa jin atau minta tolong kepada bangsa jin? Karena kita tidak punya kemampuan menverifikasi apakah ini jin muslim, jin kafir, atau jin fasik. Kita tidak tahu. Makanya berhati-hatilah di dalam berinteraksi dengan
bangsa jin. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, kayak Imam Ahmad bin Taimiyah membolehkan kerjasama dengan bangsa jin, tidak ada masalah. Akan tetapi ulama tidak menganjurkan. Kenapa? Ya tadi karena kita nggak tahu. Dan kerjasamanya pun harus kerjasama yang halal, tidak boleh kerjasama yang haram. Kalau sampai tadi menimbulkan adanya tumbal-tumbal yang nggak benar, maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Konon Syekh Ahmad Subakir, Syekh Subakir ya, yang menaklukkan jin-jin di Jawa itu dengan menukar tumbal yang tadinya manusia dengan ayam dan seterusnya. Itu konon bagian dari negosiasi dengan bangsa jin. Karena sebelumnya di tanah Jawa ini dikorbankan anak gadis, anak bayi atau apa. Itu oleh Syekh Subakir ditawar supaya jangan sampai jangan dipaksakan menjadi tetap manusia yang ditumbal, tapi tumbalnya diganti dengan ayam, diganti dengan sajian buah-buahan, kambing atau apa. Ada yang mengatakan begitu. Tapi terlepas dari apapun itu, wis gak usah iseng-iseng kerjasama dengan bangsa jin. Kalau dia datang bantu kita sakarepe, gak ya sakarepe itu. Ya, tapi yang penting kita nggak usah nyari-nyari. Apalagi nyari di Gunung Kawi, sudah usah. Pernah saya ngalamin di rumah lama ya, pada saat mau tidur malam gitu, tiba-tiba dari atas itu kayak ada suara jatuh ke Lantai. Apa? Arah itu apa ya Buan? Bahasa Indonesia. Udah berdiri. Mau ke belakang. Tapi di lakon tapi di dalam lakon ada suara yang kencang banget kayak jatuh. Terus besok paginya saya tanya ke pembantu, nggak ada, anak ke suami juga nggak ada. Nah itu Ya ada kemungkinan ada. baiknya apa yang dibaca selain lakon? Kalau ibu mau memagari rumah ya, ini untuk memagari rumah, menghadap ke arah kiblat, baca ayat kursi sekali. Terus arah kanan, berarti kan kiblat mana kiblat sini? Sana ya. Terus nganan berarti ke arah utara. Sekali ayat kursi sekali lagi. Semua mohon perlindungan kepada Allah. Terus ke arah timur berarti sekali ayat kursi. Ke arah selatan sekali ayat kursi. Terus kembali ke arah kiblat. Itu dalam rangka memagari semua penjuru ya. Mohon pada Allah. Terus ibu menghadap ke arah atas dipagari juga sekali. Arah bawah ayat kursi sekali. Nah, terus setelah itu sekali lagi sambil ibu niati melingkari rumah itu supaya dipagari seluruhnya dengan ayat kursi itu. Ya pokoknya intinya semua penjuru arah itu dibaca ayat kursi. Nah, setelah itu untuk membersihkan kalau memang ternyata ada yang sudah masuk, kalau misalnya ada yang sudah masuk, maka dibacakan di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Paling enggak selama 3 hari steril lah. Al-Baqarah itu kan ya, iya tunggu dulu. Al-Baqarah kan 286. Di rumah Budi ini ada berapa orang di rumah? Yang bisa baca Quran ada berapa orang misalnya? Ada 3 orang. Ya, anggap dibagi 3 aja. Ya, bagi 3. Kalau Bu Desi ada berapa orang di rumah? Yang bisa ya udah bagi 4. Saya pilih ayat yang paling Ya boleh dah. Ya. yang kenal dulu. Karena di rumah lama, Mbak. Dah insya Allah. Ya. Tapi secara umum rumah yang di dalamnya orangnya sholat, zikir, makan minum, bismillah, hamdalah, insya Allah lah aman insya Allah. Kalaupun ada begitu aman insya Allah. Nggak ganggu insya Allah. Kalau Al-Baqarahnya Iya, berupa betul. total itu nggak bisa ya? Kenapa? Al-Baqarahnya berupa total. Gak sah dong. Gini. Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali gitu. Cuman kurang nendang gitu. Nggih kok ngono. Tapi saya alhamdulillah tuh bisa menghadapi. Nggih. Jadi waktu saya masih kelas 3 SD, ibu saya dikirimin tuh Seseorang. sama orang karena ibu saya kan dulu kerja di pasar ini beras itu. Iya. Saya nggak suka. Sejak itu ibu bapak saya jadi sholat. Oh, gara-gara itu. Karena manggil orang kiai gitu, disuruh sholat gitu, bentengnya. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang makan nasi kalau misalnya dari kamar selalu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Kalau ini Ustaz, jadi misalnya ada orang mau, gue kayak
ini gitu. Kalau kita menanggapinya gitu. Udahlah, selama lu sholat, ngaji nggak usah khawatir kayak gitu. Betul, tidak apa-apa, itu betul. Itu betul. Paling benar. Ibu betul itu. Oh, betul. Iya. Puasa, Iya. bakalan, insya Allah. Kalau mengenai jin, saya sering cerita di sini ya. Betul kata Bu Aan tadi. Setiap jengkal bumi ini, kalau Allah izinkan kita melihat, pasti ada jin itu. Nah, jin itu secara umum dibagi dua, ada jin alami, ada jin kiriman. Kalau jin alami itu biasanya sih tidak mengganggu. Kita jangan kegeeran dia menempati rumah kita, karena kita yang menempati rumah dia. Nah, bisa jadi dia di BMA ini udah ratusan tahun, sementara kita kan baru puluhan tahun, belum lama. Apalagi ruangan ngajinya Bu Nani ini kan bekas kebun dulunya ini misalnya. Misalnya. Misalnya ada itu di pojok itu cicak maksudnya. Nggak ini misalnya. Nggak, maksud saya gitu. Selama tidak ganggu biarin aja. Makanya kan saya sering bilang ke ibu-ibu, maaf ya misalnya tiba-tiba kursi bergeser misalnya. Tiba-tiba tercium aroma wangi misalnya. Tiba-tiba udah selama gak ganggu biarin aja. Ibu-ibu wudu kayak ada nemenin wudu, dia biarin aja. Ibu sholat kayak ada yang ikut sholat. Selama tidak mengganggu biarin aja. Misalnya Bu Ira laki-laki mau nonton TV, tiba-tiba ada pocong lewat, dia biarin aja. Asal jangan menampakkan lah, kalau menampakkan harus takut. Iya. Ajak motor aja. Dia siapa tahu sama Udah. orang. Kalau ini tadi pernah tuh ada orang begini bilang saya Ya, ya. dulu di rumah saya itu ada kamboja kecil gitu loh. Dipotong aja di situ ada ininya. Nah, kebetulan saya kan seneng ya selalu kayak gitu tuh gimana ya Ustaz? Ya nggak usah percaya, memang biarin aja. Kalaupun ada biarin aja, sama nggak ganggu biarin aja. Paling yang kelihatan gelantungan putih gitu aja. Terus satu dulu ya. Nah kalau mulai ganggu, maaf nih, mulai ganggu misalnya kok ya mulai ganggu lah, usaha apa emosi atau apalah. Ya mulai mengganggu. Kalau udah mulai ganggu ya harus ditindak, karena itu udah setan kalau udah mengganggu itu. Jadi kalau udah mulai ganggu ya harus ditindak, karena itu setan. Ya kalau ganggu, kalau nggak ganggu biarin aja, santai aja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke. Iya. Ya. Baik. Saya pernah ditanya orang tentang hipnotis. Dalam hal ini terutama hipnoterapi. Ya boleh nggak itu? Saya tidak tahu deskripsinya bagaimana ya. Selain dari saya cuma nonton aja. Jadi yang saya tahu kan dia menghilangkan kesadaran ya. Sehingga orang itu dalam kontrol orang yang menghipnotis. Nah, di dalam Islam yang menghilangkan kesadaran itu namanya muskir, sesuatu yang memabukkan. Nah, di dalam Islam segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran itu haram, tidak boleh. Nah, tapi ini penting Ustaz untuk terapi pengobatan. Oke, berarti ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Itu menjadi boleh kalau nggak ada pilihan lain. Misalnya ini berkaitan dengan doktrin supaya anak ini mau makan. Karena kalau nggak gitu nggak mau makan dia misalnya. Ya itu monggo, itu terpaksa namanya. Silakan aja. Ya, supaya dia nggak takut sama sama apa gitu, udah fobia. Itu kan karena nggak ada pilihan lain kecuali itu, ya silakan. Dan itu harus oleh orang yang ahlinya. Nah, sama dengan itu lah Bu. Orang mau operasikan di bius. Bius itu kan haram, tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk kepentingan operasi atau kesehatan dan oleh ahlinya, tidak apa-apa. Sesuai dengan dosis yang. Nah, jadi makanya kan hipnoterapi itu yang saya tahu sudah masuk dari cabang ilmu psikologi juga kan. Dimasukkan dalam cabang ilmu psikologi. Jadi sebatas pada untuk pengobatan tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada kepentingan apa-apa tuh iseng-iseng, apalagi untuk membuka aib orang lain, apalagi terus kemudian untuk ambil uang orang ya jelas nggak boleh. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang saya tahu hipnotis itu ada dua. Ada yang memang permainan otak ya. Jadi dia mempengaruhi dengan otak itu. Tapi ada juga yang memang sihir.
Nah, itu biasanya menggunakan jin hawa namanya. Jin hawa. Jadi dia main di mata biasanya. Itu nanti dan dua-duanya sama ya. Tidak akan berpengaruh insya Allah kalau yang diajak itu tidak mau dipengaruhi ya. Makanya saya punya jamaah anaknya itu cerdas kritis. Dihipnotis berkali-kali nggak bisa. Dihipnotis untuk diterapi itu loh. Nggak bisa karena anaknya cerdas nggak bisa. Jadi kritis dia menolak terus. Padahal sudah diterapi oleh pakar hipnoterapi karena dia kritis, anaknya kritis cerdas nggak bisa. Nah, sama yang sihir juga sama. Kalau dia menolak nggak bisa. Gitu. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih? Atau ada lagi? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.